Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan berseteduh bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari Mazmur pasal yang pertama ayat 2 dan ketiga. Mazmur pertama ayat kedua dan ketiga berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Saudara, saya percaya setiap kita pasti memiliki kerinduan untuk sukses dalam hidup ini, untuk berhasil dalam hidup ini, dalam bidang apapun, entah itu dalam hal keluarga, dalam hal bisnis dan pekerjaan, di dalam studi, di dalam membangun relasi dengan orang lain, dan dalam hal apapun, semua kita pasti pengen berhasil, pengen jadi besar, pengen jadi luar biasa. Itu artinya apa saudara? Itu artinya semua orang memang rindu hidupnya diberkati secara luar biasa oleh Allah. Dan saya kira itu hal yang wajar dan tidak ada yang salah dengan semua itu. Allah sendiri bahkan sangat senang kalau anak-anaknya diberkati olehnya. Itulah sebabnya mengapa firman Tuhan yang baru saja tadi kita baca mengatakan bahwa Tuhan berjanji untuk memberkati secara maksimal anak-anaknya yang hidup takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, pertanyaannya adalah mengapa ada begitu banyak orang-orang percaya yang menerima janji firman Tuhan ini namun mereka tidak mengalaminya? Saudaraku yang dikasihi Kristus, memang untuk sukses atau berhasil paling tidak ada dua faktor penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah God factor atau faktornya Tuhan. Dalam hal ini saudara-saudara, kita berbicara tentang perkenanan Allah. Kalau Allah tidak berkenan, maka kita tidak akan pernah menjadi sukses dalam hidup ini. Kalau Allah tidak membukakan pintu, saudara dobrak kayak gimana pun gak akan kebuka tuh pintu. Kalau Allah tidak membawa engkau naik ke atas, saudara mau manjat apapun gak akan bisa naik ke atas. Kalau Tuhan tidak membuat Anda menjadi besar, upaya Anda untuk mengembangkan diri pun akan gagal total. Artinya saudaraku, kita perlu mencari Allah, perkenanan Allah, agar apa? Keberhasilan itu menjadi milik kita. Nah, ini adalah faktor yang penting dan sangat mendasar untuk berhasil dalam hidup ini. Lalu faktor yang kedua adalah human factor. Dalam hal ini adalah bagian kita. Nah, saudaraku, untuk apa yang harus kita kerjakan ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bekerja keras. Banyak orang berpikir memang bekerja keras adalah kunci untuk sukses. Namun kalau menurut saya, kerja keras itu wajib. Mau sukses nggak sukses, kerja keras itu harus. Mengapa? Karena memang kerja keras adalah akibat dari manusia jatuh ke dalam dosa. Agar mereka tetap hidup, maka mereka harus kerja keras. Jadi sebenarnya bukan karena kita pengen sukses selalu kerja keras. Jadi kerja keras itu memang seharusnya kita lakukan. Lalu yang kedua saudara, agar kita mencapai sukses atau berhasil saudaraku, ini bicara tentang karakter. Dan yang kedua yang harus kita lakukan adalah membangun karakter yang baik saudara. Mengapa karakter ini penting? Saudaraku yang dikasih oleh Kristus, ada sebuah survei yang sangat luar biasa saudara-saudara yang berbicara demikian. Nah, berbicara tentang karakter ini saudaraku, ada sebuah survei yang dilakukan oleh Harvard University yang mengatakan 80% sukses atau keberhasilan itu ditentukan oleh karakter yang baik dan 20% oleh skill atau kemampuan. Sementara dalam buku yang berjudul Emotional Intelligence and School Success berkata sukses itu tidak melulu bicara tentang otak yang pintar. Artinya apa saudara-saudara? Biarpun dia pinter, tapi kalau attitude-nya buruk, karakternya buruk, sombong, gak rendah hati, susah diatur, susah bekerja sama, saudara. Dimanapun orang seperti ini gak akan pernah kepake, saudaraku.
Maka saudaraku, saya percaya bahwa sukses itu nggak melulu tentang kepandaian atau kepintaran. Lalu juga seorang psikolog yang bernama Daniel Goleman yang berkata 80% sukses itu bicara tentang kecerdasan emosi dan 20% kecerdasan otak. Itu artinya apa saudaraku? Itu berarti kita harus mengelola emosional kita dengan baik. Nah, belajar dari semua itu saudara-saudara, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Itu artinya untuk mencapai sukses, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengelola emosi kita dengan baik. Nah, saudaraku, dari hal-hal ini mari kita belajar untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Mengapa kita tidak berhasil dalam hidup ini? Bisa jadi karena Tuhan belum berkenan. Atau bisa jadi ada hal-hal yang harus kita benerin dalam diri kita. Selain bekerja keras, saudara, faktor etika, faktor karakter, faktor penguasaan diri adalah hal yang penting. Ya, jadi mari kita belajar untuk mengubah pola pikir kita. Agar apa? Agar keberhasilan itu menjadi bagian kita. Janji firman Tuhan memang diberikan kepada siapapun yang hidup takut akan Dia. Tetapi saudaraku, indikasi Tuhan bagian kita dalam mengimplementasikan firman Tuhan itu adalah bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ya, kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, maka saya percaya hubungan kita dengan sesama baik, dengan atasan baik, dengan rekan kerja baik, dengan bawahan baik, dan akhirnya saudara-saudara kita bisa menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidup ini. Terlebih kalau kita adalah seorang usahawan. Kita harus membangun hubungan baik dengan customer dan lain sebagainya. Dan karena itu saudara-saudara, penting sekali untuk kita membangun diri kita sedemikian rupa agar kita boleh menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidup ini. Ingat, janji firman Tuhan tadi katakan apa? Barang siapa takut akan Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, tapi ini nggak bisa terjadi dengan berpangku tangan. Hal ini bisa terjadi kalau kita terus-menerus membangun diri kita sampai kesuksesan itu menjadi bagian kita. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita sekalian dan menolong kita untuk terus mengalami change, perubahan dalam hidup ini sampai seluruh rencana Allah yang baik itu tergenapi di dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau percaya akan janji-Mu yang berkata, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kami mau alami itu Tuhan, dan kami rindu perkenanan-Mu. Namun juga tolonglah kami untuk terus mengalami perubahan dan membangun diri menjadi semakin baik, agar melaluinya kami boleh melihat berkat-berkat maksimal itu menjadi bagian kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dapat memberkati Anda dimanapun berada. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus